Dalam arti dia harus patuh terhadap perintah. Jadi kalau dia disuruh, dia manut. Nah, sama dengan kalau di rumah, kalau orang tua, ibu, bapak, kakak kita nyuruh, dia langsung berangkat dengan ikhlas nggak? Atau ngomel? Atau langsung nggak? Nah, orang-orang yang bilang nggak, bikin aja sendiri, lakukan aja sendiri. Nah, ini adalah orang-orang yang biasanya tidak pernah mau tahu. Nah, ini nggak cocok untuk prajurit. Karena nanti kalau dia diperintah atasan, dia ngelawan. Padahal perintah atasan itu adalah terkait dengan tugas. Akhirnya nanti tugas tidak tercapai. Kalau isinya anak buahnya, isinya melawan semua. Itulah loyalitas itu yang diperlukan. Nah, makanya dalam kehidupan sehari-hari itu harus bisa dilakukan dalam lingkungan kehidupan kita di rumah, di sekitarnya, pada saat kita ketemu teman juga begitu. Itulah yang terkait dengan psikologi. Jadi akan banyak sekali yang ditanyakan di sana dan adik-adik harus siap. Bentuknya seperti apa? Ya, kalau bisa ada kesempatan waktu mencoba try out tes psikologi di sekitar di kota masing-masing, biasanya ada. Atau ketemu teman-teman yang pernah menjadi tentara, atau mungkin kakak, adik, tetangga yang ada tentara, tanya seperti apa sih ininya tes psikologi itu. Jadi dari sekarang harus mulai fokus untuk mencoba menggali informasi. Seperti apa tes mental ideologi, seperti apa tes psikologi. Nah, itu adalah yang terkait dengan mental kepribadian. Nah, yang kedua adalah akademik. Kemampuan akademik adik-adik ini juga akan diuji. Nah, kalau akademik ya tentunya terkait dengan pengalaman kita bersekolah, melaksanakan pendidikan kemarin waktu SMA atau SLTA. Itu ya biasa ada tes bahasa Inggris, ada tes bahasa Indonesia. Bagi yang mau masuk di TNI AD, maka kalau untuk akademi militer dia harus SMA jurusan IPA. Tapi untuk mereka yang IPS dia harusnya ke akademi polisi. Nah, yang untuk di IPA tadi, Akademi Angkatan Laut, Akademi Angkatan Udara maupun Akademi Militer, karena di sana memang banyak materi-materi yang terkait dengan ilmu pengetahuan alam. Ada masalah hitung-hitungan, matematika yang lebih dominan di dalam pelaksanaan tugas. Kalau nanti, apalagi kalau menjadi seorang pilot, akan menghitung banyak sekali hitungan di sana. Apalagi Akademi Angkatan Laut itu juga untuk seorang pelaut itu juga akan banyak menghitung. Angkatan Darat begitu juga banyak menghitung. Beda dengan Akademi Polisi yang lebih banyak materinya adalah sosial. Karena memang akan banyak berhadapan dengan masyarakat, sehingga IPS lah yang paling tepat untuk masuk di Akademi Polisi. Nah, tesnya ya sama mirip-mirip dengan kalau tes kita masuk dalam perguruan tinggi negeri maupun swasta. Ada multiple choice, ada isian, seperti itu. Nah, ini tidak terlalu sulit. Ini juga bagi adik-adik yang masih sekolah, tentunya ini masih memiliki keuntungan karena memiliki ingatan yang masih segar. Bagi mereka yang kemarin-kemarin lulusnya kemarin-kemarin, tahun-tahun kemarin, maka harus mulai memanaskan diri dengan belajar, membuka lagi buku-buku, dicoba dicari informasi, materi akademis yang akan diujikan nanti apa saja, buka lagi buku-bukunya, atau mengikuti bimbingan belajar untuk mengingat kembali. Untuk akademik, saya tidak terlalu banyak mendetail, tetapi saya lebih masuk lagi nanti adalah untuk materi ketiga, yaitu jasmani. Ini yang sebetulnya mudah untuk diingat, tetapi biasanya berat untuk dilakukan karena terkait dengan fisik. Adik-adik sekalian, di dalam seleksi jasmani ini itu
ada beberapa materi. Yang pertama adalah postur. Postur ini untuk melihat tampilan adik-adik kalau nanti menjadi prajurit TNI atau Polri. Di dalam postur akan dilihat apakah kakinya lurus atau tidak. Yang diharapkan ya kakinya lurus. Maksudnya lurus itu dia tidak berbentuk X atau tidak berbentuk O. Bahkan kepala pun kalau disuruh berdiri lurus, ada seseorang yang kadang-kadang kepalanya agak miring tanpa sadar. Atau kadang-kadang mungkin pinggangnya agak memutar sedikit. Nah, hal-hal seperti itu akan diperiksa oleh seseorang penguji pada waktu menjelang pelaksanaan uji jasmani. Karena memang postur ini harus sempurna, ketinggian dilihat di situ, berat badan akan dilihat di situ. Adik-adik sekalian, bagi mereka yang gemuk ya sekarang ini harus mulai menjaga mencegah supaya tidak overweight. Biasanya perhitungan mudah yang bisa diperdomani untuk menjaga idealisme dari berat badan itu adalah tinggi badan dikurangi berat badan itu harus ada 110. Misalnya begini, kalau saya berat badan saya misalnya 160, maka berat badan ideal itu harusnya adalah, kalau saya 160, berat badan ideal saya harusnya adalah sekitar 50-an, sehingga disisakan 110. Jadi kenapa? Artinya bahwa memang dia kalau di TNI itu posturnya cenderung nampak kurus. Karena apa? Memang diharapkan dengan postur seperti itu, kalau lari dia masih bisa kencang, kalau lari dia masih bisa jarak jauh. Intinya itu. Jadi bagi mereka yang gemuk, itu memang akan memberatkan diri sendiri maupun kawan-kawannya. Bagaimana tidak? Sebagai contoh, kalau di Akademi Militer, Tentara Angkatan Darat, kita mau berperang dalam bentuk mesti selalu minimum 30 orang kita berangkat tugas. Begitu kita misalnya pada saat kita mau menyerang sasaran ternyata kita tidak memiliki kemampuan yang cukup, maka kita harus mengadakan pemutusan pertempuran. Katakanlah bahasa kasarnya lari. Balik kanan lari, nggak jadi menyerang. Tetapi karena dia gemuk, dia lari ketinggalan. Kalau ketinggalan, ya sudah, berarti bisa dikejar, bisa ketangkap musuh, dan dia bisa membocorkan rahasia. Nah, ini mengganggu kawan-kawannya yang larinya sudah cepat. Akhirnya kawan-kawannya, karena dia juga tidak boleh kawannya ini ketinggalan, ini yang membuat menjadi beban satuan tersebut. Nah, untuk itulah makanya fisiknya prajurit, terutama prajurit-prajurit satuan tempur itu selalu pada kondisi yang ideal. Untuk itulah makanya dia harus banyak latihan untuk mencapai kondisi badan yang ideal tadi.